Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu sedaya, atas semua nikmat yang Allah sempurnakan atas kita. Kita diberi nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat dalam kondisi selalu meningkat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sekali lagi sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah agar bisa setidaknya 10 kali sholawat di pagi hari dan 10 kali di sore hari, yang dengan itu insya Allah sebagaimana janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah. Bapak Ibu sedaya, sekali lagi mengingatkan tentang salah satu hadis dari Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini untuk refresh kita lagi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka di antara yang dilakukan oleh Allah pertama kali menika memahamkan persoalan agamanya. Jadi kalau kita mau dibuat baik oleh Allah, kita akan dimudahkan untuk bermajelis, duduk di majelis, kita akan dipahamkan oleh Allah persoalan agami kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan ini akan sangat terlihat terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu sedaya. Jadi kita sedang belajar ma'rifatullah, yang salah satunya kita harus mengenal apa terakhir, anwaul ibadah. Menika jenis-jenis ibadah. Ini kok bengi Pak? Baru. Makanya kok banget, sensitif banget. Kemarin terakhir kita sudah belajar tentang al-khauf. Maka belajar al-khauf ini sesungguhnya kita sedang mempelajari sesuatu yang sangat agung terkait dengan ibadah qalbiyah. Al-khauf itu termasuk di dalam ibadah qalbiyah. Para ulama menyebutkan ibadah qalbiyah itu meliputi setidaknya 3 hal. Menika al-mahabbah, yaitu rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian ar-roja, yaitu rasa harap, dan al-khauf yang sudah kita pelajari kemarin. Saya memberikan penekanan di 2 bagian ini, yaitu di 2 bagian anwaul ibadah yang sangat pokok terkait dengan ibadah qalbiyah. Menika al-khauf wa roja. Jadi setelah kita membahas khauf, kita akan bahas roja. Nanti dua-duanya akan saya perinci karena ini bagian yang sangat penting. Para ulama menyebutkan khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap itu diletakkan di hati kita ibarat sepasang sayap burung. Orang hanya punya khauf saja, itu hanya punya separuh sayap. Orang punya rojak saja hanya punya separuh sayap, dan banyak orang tergelincir di bagian ini. Orang menjadi keliru akidahnya karena hanya memiliki salah satunya. Maka yang benar adalah punya dua-duanya. Agar burung bisa terbang, maka dua-dua sayap ini harus berfungsi baik. Nah, terkait dengan ibadah qalbiyah, maka khauf dan roja itu harus ada berbarengan. Nah, saya terangkan maksudnya. Jadi kan mungkin masih agak bingung maksudnya. Enggak apa-apa. Memang ini butuh pemahaman yang baik. Tapi kalau lolos di pemahaman ini, saya sangat yakin kualitas ibadah kita akan sangat baik. Sangat baik dan sangat terasa perbedaannya insya Allah. Kita tahu khauf itu takut. Roja itu harap. Ini kan berkebalikan. Orang yang hanya mempunyai khauf saja, rasa takut saja,
nanti hasilnya jadi khawarij. Tahu khawarij sih? Khawarij itu satu kaum yang sangat dikenal baik ibadahnya, Al-Quran hafal. Mereka orang yang sangat-sangat rajin ibadah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi dia menghilangkan roja. Dia lupa bahwa Allah itu yang maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun gitu. Dia hanya takut saja sehingga ibadahnya maksimal, tetapi dia lupa bahwa Allah juga maha pengampun. Ada segolongan orang yang menjadi murji'ah karena dia hanya roja saja. Orang sedekah rapopo, Allah ki maha kaya. Aku ora salat rawatib ora apa-apa, Gusti Allah ki maha pengampun. Rahmatnya luas. Sehingga dia menafikan ibadah. Ora ibadah ki ora apa-apa, Gusti Allah ki pengampun kok, eman kok. Lebih eman dari ibu kepada anaknya. Masa iya saya mau dilemparkan ke neraka jahanam hanya gara-gara tidak sedekah? Ini murji'ah ini. Karena dia mengedepankan roja saja, harap saja. Maka sekali lagi, di dalam hati seseorang antara khauf dan roja itu harus selalu sama di dalam semua keadaan. Nanti saya terangkan maksudnya. Kita lambat-lambat mudah-mudahan saya dipahami. Sedikit kemarin kita sudah membahas tentang khauf. Sekarang saya bahas tentang roja. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan roja, jangan bisa lihat di kitabnya. Dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat ke-110. Ayat terakhir gini. Al-Kahfi 110. Bener gak ayat terakhir gini? Nggih menika firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb, dalam hal ini dikatakan ingin nanti kenikmatan yang paling agung di surga adalah melihat wajahnya Allah. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ahli akidah tentang melihat wajah Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan di situ, pokoknya melihat saja. Falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Sing sinten kemawon badhe kepanggih, ingin melihat Allah, ingin ketemu Allah, maka kita disuruh beramal soleh. Disuruh beramal soleh dan tidak berbuat syirik di dalam peribadahan kepada Allah dengan apapun. Nah, kata kunci di sini adalah yarju. Yarju itu menjadi dalil bahwa roja itu juga ibadah. Roja juga ibadah. Sebelum saya menerangkan tentang roja, saya kembali masuk ke khauf dulu. Kenapa ini? Karena saling berkaitan. Ini saling berkaitan. Jadi membahas tentang roja itu nggak akan lepas pembahasan dengan khauf. Sebaliknya, membahas tentang khauf atau rasa takut juga nggak akan lepas dari roja. Tidak dikatakan beriman seseorang, kata para ulama, ketika dia tidak meliputi hatinya dengan ibadah qalbiyah. Nggih menika al-mahabbah, ar-roja dan al-khauf. Mesti selalu bareng itu, antara khauf dan roja selalu bareng. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tidak dikatakan beriman seseorang ketika di dalam hatinya tidak hadir al-mahabbah, ar-roja, al-khauf. Jadi kita itu sholat, Bapak Ibu Sedoyo, itu ya harus menghadirkan ini, menghadirkan kecintaan kita kepada Allah, menghadirkan harapan kepada Allah, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ini selalu hadir ini. Kita melakukan sholat bukan karena rutinitas biasa, tapi karena memang kita cinta kepada Rabb kita. Karena dia menciptakan kita, mengurus kita, memiliki kita, maka kita mencintainya. Sehingga dengan cinta itu kita rela untuk berdiri beribadah kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada rasa roja, berharap betul saya ingin dapat pahala. Ini saya terangkan maksudnya. Kemudian juga takut terhadap azab-azabnya.
terhadap musibah-musibah yang mungkin menimpa. Jadi selalu di dalam peribadahan kita itu menghadirkan 3 hal ini. Keadaan cinta kita kepada Allah, keadaan roja kita kepada Allah, dan khauf kita kepada Allah. Ini 3-tiganya ibadah qalbiyah. Bapak Ibu Sedoyo, ini kalau kita nggak belajar, itu nggak ngerti ya Bapak Ibu Sedoyo. Saya katakan seperti ini kenapa? Sering saya diskusi kepada teman-teman yang secara strata pendidikan bagus. Tetapi ketika bicara tentang ini, sungguh banyak di antara mereka yang nggak ngerti. Karena nggak ada kesempatan belajar. Nggak ada kesempatan belajar. Maka saya termasuk yang sangat-sangat mendukung teman-teman yang kerja di perminyakan dan dimanapun teman-teman saya itu menghadirkan kajian seperti ini itu menjadi sangat penting. Agar sempurna kehidupan mereka. Mereka secara finansial sangat baik. Punya uang yang cukup banyak, keluarganya cukup. Tetapi persoalan masalah ibadah itu harus didatangkan kajian. Kalau nggak akan paham. Sampai meninggal hanya kerja pulang, offshore, kerja pulang, dapat uang banyak. Habis waktu tiba-tiba mati. Maka sekali lagi, pemahaman ini Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Jadi dengan ngaji seperti ini tuh, kalau mau pahami betul, itu manfaatnya sangat-sangat besar insya Allah. Apa yang menyebabkan seseorang takut kepada Allah? Nah ini perlu kita hadirkan. Kita tadi tahu peribadahan harus menghadirkan khauf, harus menghadirkan rasa takut kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat kita menjadi takut kepada Allah? Logikanya kan begitu, kita harus tahu penyebabnya apa. Sebagaimana dulu, apa yang menyebabkan orang pelit, kata Al-Quran, kecintaan seseorang terhadap dunia yang teramat sangat, produknya adalah pelit. Sekarang produknya kita takut, apa yang menjadi penyebab rasa takut itu? 1, kita mengingat murkanya Allah. Yang kedua, kita mengingat siksanya Allah yang sangat pedih. Kita mengingat azab yang mungkin ditimbulkan karena perbuatan dosa. Kemudian kita mengingat musibah-musibah yang mungkin timbul. Karena 4 hal ini, maka kita takut kepada Allah. Berarti kita harus memahami betul di dalam Al-Quran ayat-ayat yang terkait dengan murka, siksa, azab, dan musibah. Mau tidak mau, makanya saya bilang tadabbur Quran itu menjadi sangat penting. Kita nggak cukup hanya membaca saja lisan, meskipun itu dapat pahala, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi bagi orang yang sudah ngaji, mentadabur itu jauh lebih penting. Maka habiskan waktu untuk mentadaburi Quran, itu jelas sebuah keniscayaan. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fi, tidak ada kerancuan, tidak ada kebengkokan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu masih di awal-awal lembar Al-Quran, menunjukkan memang kita harus menyempatkan waktu. Sekali lagi, kenapa saya katakan ini penting? Karena di zaman sekarang ini, waktu kita tuh gampang banget terambil oleh keperluan lain. Entah karena kesibukan dunia, entah karena pekerjaan, atau kalau longgar habis untuk nonton WA, video, Facebook, dan lain-lain. Sampai-sampai Bapak Ibu Sedoyo, saya kemarin ikut kumpulan wali anak saya yang di Harun Asafi Putri. Kebetulan beliau yang mengasuh Ustadz Ibnu Sutopo. Ustadz Ibnu Sutopo itu dulu sempat kuliah di Teknik Kimia UGM juga. Jadi mudirnya Ustadz Ibnu, beliau mengatakan gini, para wali semuanya, jenengan boleh usul apapun untuk kebaikan pondok, kecuali 1 yang tidak mungkin kami kabulkan. Apa katanya? Kalau panjenengan para wali mau mengizinkan anak pegang HP sepanjang liburan, maka mau diminta seperti apapun kami nggak ridho. Kami nggak ridho. Boleh minta ini itu untuk pondok, perbaikan, apapun silakan, tapi tidak dengan yang 1, enggak bakal kami kabulkan, yaitu diizinkannya anak pegang HP ketika libur. Maka dibuat perjanjian dengan perjanjian pertama itu, demi Allah kami wali dari si fulanah tidak akan meminjamkan HP, demi Allah loh Bapak Ibu Sedoyo. Makanya anak saya di rumah pegang HP, enggak berani saya, udah demi Allah.
Kita buat bikin surat pernyataan nggak pakai materai, materainya demi Allah. Nggak boleh pegangin HP anak di rumah. Karena itu akan mengambil banyak sekali hal. Anak, kalau kita saja orang tua kalau udah pegang HP udah habis waktu. Gini Bang. Sementara dalikal kitab, inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa, nggak dibaca. Na'udzubillah min dzalik. Padahal menimbulkan rasa takut, menghadirkan khauf, itu harus paham ayat-ayat yang terkait dengan murkanya Allah, siksanya Allah, adabnya Allah, musibahnya Allah. Kalau itu nggak dibaca, ketakutan kita akan turun otomatis. Maka masya Allah, masya Allah. Kalau kita mau pahami betul, luar biasa sesungguhnya pemahaman tentang khauf ini. Kemudian saya perinci. Ketakutan hati kita terhadap Allah sehingga selalu ada. Yang pertama diantaranya adalah pengetahuan yang bersangkutan terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau jangan masih ingat, ditarik ke belakang kemarin, apa 3 tugas diturunkannya Rasulullah Muhammad SAW? Ada 3. Salah satunya adalah apa? Mengenalkan sifat Allah. Masih ingat buatan? Itu di ujung mukadimah yang kedua. Mengenalkan sifat-sifat Allah. Sekarang kita tahu manfaatnya. Sesiapapun yang lebih mengenal sifat-sifatnya Allah, maka akan hadir di hatinya perasaan takut. Contoh, kita tahu Allah punya sifat al-ghadab. Allah tuh bisa marah kalau kita bermaksiat, kalau kita berbuat buruk, kalau kita meninggalkan apa yang diperintahkan, Allah bisa marah. Karena kita mengenali Tuhan kita, Rob kita yang mengurus kita bisa marah, maka kita takut. Pahami Bapak Ibu? Jadi yang pertama, kita mengenal sifat-sifat Allah untuk mendatangkan ibadah khauf di dalam hati kita. Misalnya contoh yang lain, Allah itu syadidul iqab. Allah itu siksanya sangat pedih. Sering saya gambarkan, saya kalau bakar sampah di belakang rumah, rumah saya tempat belakangnya itu banyak sekali pohon jati. Jadi kalau saya nyapu-nyapu itu terkumpul banyak. Saya kumpulin, saya nyalakin apinya itu. Diobong itu jarak jangan kok 1 meter, 2 meter panasnya pol-polan. Lah kok ada orang nggak takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bagaimana coba? Jenengan kesundut rokok sitik nangis-nangis. Karena kita nggak sadar bahwa Allah itu syadidul iqab, maka kita nggak punya rasa takut. Untuk mempunyai rasa takut, kita harus tahu sifat Allah, bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu berat siksanya. Dengan itu kita akan mempunyai rasa takut. Produknya, kalau kita tahu sifat Allah syadidul iqab, maka kita takut melakukan perbuatan haram. Kita mau melakukan perbuatan haram, kita ingat, oh perbuatan haram saya ini, ingatlah. Yang diharami adalah perintah Allah. Allah bisa menyiksa kita dengan siksa yang amat pedih. Kalau untuk Fir'aun apa? Ahdan wabila, dengan siksa yang teramat berat. Kalau ada perasaan itu di hati, kita akan merasakan takut kepada Allah. Semakin naik ketakutan kita kepada Allah, otomatis semakin turun takutnya kita kepada makhluk. Jadi linear. Seseorang yang semakin takut kepada Allah, maka ketakutannya kepada makhluk semakin kecil. Maka Bapak Ibu sedaya, kalau sampai hari ini mungkin masih ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang ke belakang ke kamar mandi masih takut hantu, ingatlah, takutlah kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, takutan kepada makhluk itu akan hilang. Nggak lagi takut, nggak ada urusan dengan hantu. Saya punya saudara laki-laki loh. Jan, cara bojo Cilacap itu kecing banget. Kecing itu penakut banget gitu. Sampai kalau malam-malam mau buang air terus diantar istrinya. Ini gimana ini? Saking takutnya, ini berarti ketakutan dia kepada besarnya Allah itu kurang, sehingga dia takut kepada makhluk.
Yang kedua, membenarkan dalil yang berisi ancaman. Semakin kita membenarkan tentang dalil yang terkait ancaman, maka otomatis rasa takut kita semakin tinggi. Maka sekali lagi, mempelajari tentang tafsir ayat-ayat terkait ancaman Allah kepada kita itu juga penting. Karena apa? Akan hadir rasa takut di dalam diri kita. Contoh, ancaman bagi orang yang berdosa. Ini. Ancaman bagi orang yang melakukan riba. Ini. Ancaman bagi orang yang berzina. Ini. Kalau kita yakin dengan itu, meningkatnya keyakinan kita terhadap ayat-ayat ancaman Allah, otomatis produknya kita akan takut. Coba Bapak Ibu Sedoyo, bayangkan setelah ngaji ini, eman tuh waktu kita digunakan untuk yang lain. Lebih baik buka-buka Al-Quran, jelas itu petunjuk. Banyak sekali yang bisa kita gali di sana. Makanya ketika saya dulu belajar di Mahad, sering saya katakan, andai ada orang jual waktu, saya beli. Saking butuhnya terhadap waktu. Ada yang jual waktu 1.500 dibeli, saking butuhnya dengan waktu. Sayangnya hari ini, Masya Allah, pencuri waktu itu luar biasa. Makanya Rasulullah juga ingatkan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang, tidak ngurusi yang bukan urusannya. Kadang-kadang kita ikut politik ini, ikut ini. Oh, berita nggak berhenti. Sekarang berita penembakan, muncul terus kan itu. Di bol kita ikut lagi, baca lagi, 5 menit, 2 menit, 10 menit, hilang waktu kita. Nggak membuka Al-Quran. Bayangkan, memang sekarang fitnah zaman luar biasa. Jadi, kita harus sangat yakin dengan ususul wa'id. Usul wa'id itu ayat-ayat yang terkait dengan ancaman Allah. Sehingga semakin kita meyakini tentang ususul wa'id atau ayat-ayat yang terkait dengan ancaman Allah, maka semakin punya rasa takut hati kita. Itu harus hadir. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, di antara yang disifati untuk orang beriman adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang dikatakan beriman kepada Allah dan tinggi imannya adalah seiring dengan tingginya rasa takut kepada Allah. Meskipun sekali lagi nanti harus ada imbang dengan roja, kita belum masuk rojanya. Jadi orang beriman itu dikatakan dalam Al-Quran, yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Dia berharap rahmatnya Allah, ada di situ ada roja, kemudian dan dia takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sejauh mana kita membenarkan ayat-ayat Allah terkait dengan ancaman, sejauh mana pula kita akan mempunyai rasa takut kepada Allah. Sejauh mana kita meyakini tentang al-wa'id, ancaman dari Allah akan terjadi betul kalau kita berbuat buruk, maka sejauh pula itu kita akan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya ada khauf, itu orang yang secara sadar mengetahui dosa-dosa yang nempel pada dirinya. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kita melihat diri kita dipelecehi dewe, seorang wong Jawa ngudoroso, takon dewe dijawab dewe, dosaku tuh banyak sekali atau tidak sih? Kita tarik lagi ke belakang kehidupan kita yang masa lalu. Jangan-jangan kita sudah berbuat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J yang terkategorikan dosa-dosa. Kalau kita menyadari dosa kita banyak, insya Allah takut kita kepada Allah akan meningkat. Maka muhasabah diri itu penting sekali. Kadang sekali waktu kita duduk, kita melihat diri kita sendiri. Kita pada posisi mana sih sekarang? Bapak Ibu Sedoyo, makanya kadang-kadang orang itu lebih dekat dengan Allah justru kepada dalam kondisi terdesak. Ini orang punya dosa banyak kan terdesak. Aduh, dosaku oke banget. Sehingga dia merasa butuh dengan Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui dosanya banyak,
dia produknya akan segera melakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dengan banyak istighfar, dengan banyak beramal soleh, berharap betul dosa-dosanya hilang, sehingga seluruh ibadah yang berpotensi menghapus dosa dia semangat. Kita tahu Bapak Ibu Sedoyo, di antara dosa yang timbul di antara manusia adalah kurangnya kita memenuhi haknya Allah. Contoh, kenapa kok habis sholat kita istighfar? Dulu udah pernah saya sampaikan. Kalau kita baca tentang redaksi zikir setelah sholat, begitu salam assalamualaikum, ucapan kita apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Meskipun sebagian saudara kita alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Dulu waktu di kampung saya begitu. Di kampung saya dulu kalau habis selesai sholat ya alhamdulillah, alhamdulillah rampung. Padahal kita disuruh istighfar. Mengapa? Karena di dalam sholat yang barusan tadi kita tuh tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang semestinya. Maka kita istighfar. Paham maksudnya? Rokaat 1, 2, 3, 4. Rokaat 1 mungkin ini sih belayang kemana-mana nggak jelas. Gini apa nggih? Rokaat kedua khusyuk, rokaat ketiga kelingan lagi pemean di rumah, makanan ini itu. Jadi kita tidak sempurna memberikan haknya Allah yang seharusnya kita berikan ketika kita sholat. Semestinya Allahu Akbar takbiratul ihram kan kita sempurna menghadap Allah. Kita lagi beribadah berhadap-hadapan dengan Allah, dijawab di Al-Fatihah oleh Allah. Lah kok kita belayang kemana-mana? Maka kita ucapkan apa? Astagfirullah. Saya minta ampun kepadamu ya Allah. Bukan alhamdulillah. Rampung wis ra kesel. Ini jadi masalah. Jadi sekali lagi yang ketiga adalah kita melecehi diri kita seberapa banyak dosa kita yang dengan itu akan timbul rasa takut. Kalau rumongso nggak berdosa kan santai, dosaku sithik kok. Ngopo wedi. Gini Bang nggih. Jadi seiring dengan pengetahuan kita atas diri kita banyak dosa-dosanya, maka semakin takut kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia takut kalau amal solehnya tidak diterima. Dia takut kalau amal solehnya tidak diterima. Jadi ini tadi 3 sebab yang membuat takut kepada Allah. Sekarang takut apa yang dimaksud? Takut apa yang dimaksud? Khof apa yang dimaksud? Khof yang pertama adalah takut kalau amal solehnya nggak diterima. Kita sholat, jangan-jangan nggak diterima. Kita sedekah, jangan-jangan nggak diterima. Dan ini ciri orang-orang beriman, Bapak Ibu Sedoyo. Orang beriman itu di dalam Al-Quran disifati orang yang memberi sedekah, orang yang melaksanakan sholat malam, orang yang melaksanakan amal soleh, kemudian di dalam hatinya wa'ajilah, di dalam hatinya timbul rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka orang yang berbuat jahat ya Rasulullah? Mereka sampai ketakutan seperti itu? Apakah mereka orang yang berbuat keburukan? Rasul menjawab, bukan. Mereka orang yang berpuasa, mereka orang yang sholat malam, mereka orang yang zakat, mereka orang yang sangat baik. Tetapi ketika mereka melakukan itu semua, ada perasaan takut amal solehnya tidak diterima. Jadi mengapa kita takut kepada Allah? Takut amal soleh kita nggak diterima. Sehingga di sini itu ya Allah berharap betul. Nanti dihubungkan dengan roja. Walladzina yu'tuna ma'atau. Ini sifat orang beriman. Orang beriman di dalam Al-Quran disifati walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum ajilah. Yaitu orang-orang yang memberi itu apa saja, pokoknya beramal saleh. Dan di dalam hatinya wajilah, dia punya rasa takut. Justru setelah beribadah dia takut. Masya Allah. Orang yang bersedekah, orang yang puasa, orang yang sholat, tapi takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Karena banyaknya hak-hak Allah yang tidak terpenuhi dengan sempurna. Contoh tadi sholat, harusnya kita sempurna memberikan kepada Allah pengagungan, tetapi tidak sempurna.
Dan ini sifat para sahabat Bapak Ibu sedaya. Para sahabat itu disifati orang-orang yang selalu merasa kurang di dalam peribadahan, sehingga produknya dia beribadah lagi, beribadah lagi, beribadah lagi. Dia tidak mengatakan cukup mau. Wis salat rawatib ya wis lah ngopo, salat tambahan-tambahan, salat mutlak barang ngopo. Nah, ini para sahabat tidak begitu. Para sahabat selalu merasa kurang terhadap ibadahnya. Maka kita harus pahami betul Bapak Ibu sedaya, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan doa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang takutnya para sahabat terkait dengan dosa yang paling besar. Ini saya ambil contoh untuk kasus dosa yang paling besar sekalian, yaitu doa agar kita dilindungi oleh Allah terhadap perbuatan syirik. Ibadah yang lain banyak, tapi kita tahu syirik itu dosa yang paling besar. Maka Rasulullah mengajarkan doa khusus kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu terkait dengan agar dia tidak terkena syirik. Doanya apa nggih? Apa mboten? Allahumma inni a'udzubika an asyraka bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya beristighfar meminta ampun kepadamu ya Allah atas dosa syirik yang saya nggak tahu. Semalam saya ceramah di Sorosutan membahas sedikit tentang ini. Itu beliau DKM-nya mengatakan, tolong Ustadz, untuk bagian ini dibuat banyak sesi, didetilkan. Untung jenengan sudah belajar kitab tauhid. Di kitab tauhid kan detil itu, satu persatu termasuk masalah tamimah dan sebagainya kan sudah dibahas. Karena apa? Doanya saja, ya Allah saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tahu, dan saya meminta ampun kepadamu ya Allah terhadap dosa syirik yang saya tidak tahu. Berlindung dari yang tahu, kita sudah tahu kok masih melakukan, itu berlindung dari Allah, jangan sampai maksudnya. Tapi kepeksone, kok mungkin kita terjerumus kepada kesyirikan karena kita tidak tahu, maka kita beristighfar kepada Allah. Agung sekali doanya. Ini produk dari rasa takut, sehingga kita berdoa, kita mohon doa kepada Allah. Berarti untuk ibadah-ibadah yang lain pun demikian, sehingga timbullah rasa takut dalam diri kita maksimal. Kemudian, jikalau minggu kemarin saya sampaikan rasa takut meliputi dua hal, saya perinci hari ini. Takut secara umum kalau didetailkan itu ada 4 macam. Di dalam kitab syarahnya sebenarnya hanya 2 yang kemarin saya sampaikan, tetapi saya merasa sepertinya ini butuh untuk disampaikan kepada panjenengan, karena akan lebih mudah dipahami insya Allah. Jadi kalau jenengan merujuk pada kitab syarahnya sebenarnya hanya diterangkan 2, tapi referensi yang saya baca ketika saya belajar dulu itu sesungguhnya meliputi 4 hal ini. Yang pertama, al-khaufu al-masyruk, yaitu rasa takutnya seseorang yang beriman. Ingat ini, al-khaufu al-masyruk atau rasa takut yang disyariatkan. Justru rasa takut ini rasa takut yang disyariatkan. Ini menika takutnya orang yang beriman terhadap azabnya Allah, terhadap tidak diterimanya amal, kemudian terhadap dimasukkan neraka jahanam. Ini al-khaufu al-masyruk. Khauf seperti ini yang justru harusnya ada. Sangat dipahami Bapak Ibu. Jadi ketakutan karena takut terhadap azab Allah, takut tidak diterima amal kita, takut dimasukkan ke neraka jahanam, itu harus ada memang. Dan ini ciri ketakutan orang yang beriman. Disebut al-khaufu al-masyruk yang pertama. Yang kedua, al-khaufu asyirk, yaitu rasa takut yang justru membuat kita masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana saya terangkan minggu yang lalu. Contohnya, dia menggantungkan rasa takutnya kepada yang tidak mampu, menggantungkan rasa takutnya kepada yang tidak mampu, cetora mampu ila yaumil akhir, mengabulkan permintaannya atau menakut-nakutinya, nggak bakal terjadi. Lah kok takut itu syirik. Contoh, takut kalau kita tidak ngopeni sebuah pohon besar nanti kualat, itu contohnya. Di tempat saya masih ada namanya pohon jati bom, besar pohon jati, nggak ada yang berani potong sampai hari ini di tengah-tengah kuburan. Sampai hari ini sebagian masih memuliakan nempelin apa kalau hari Jumat Kliwon datang ke situ naro sampai sekarang nggak ada yang berani motong.
Kalau kita seperti itu yang namanya al-khaufu asyirik, takut syirik. Takut misalnya terhadap sebuah tugu. Tugu nang kono iki keramat loh. Nek kowe liwat orang ngedin, orang ngusap-usap, bakal ciloko. Nah itu takut kesyirikan. Ini yang nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Jadi takut kepada sesuatu yang nggak mungkin mampu menimbulkan kemudaratan pada kita ila yaumil akhir. Tapi kan biasanya dibumbu-bumbu nih, gini bang. Saya dapat informasi semalam itu, kenapa DKM-nya mengatakan, Ustadz, tolong ini dibahas dalam. Makanya akhirnya pindah ke kitab tauhid gara-gara itu. Karena kata beliau ini walau alam, kata beliau 90% pedagang pinggiran di banyak kota. Ini kata-kata beliau nih. Itu menggunakan yang seperti ini. Menggantungkan tiwalah, menggantungkan ini untuk kelarisannya. Dan kebetulan dia mengalami didatangi orang teman baiknya, Pak jenengan kok tokonya tutup terus toh gitu. Padahal nggak pernah tutup itu toko itu. Ini menjadi pembahasan di kalangan para asatid. Ini banyak terjadi. Contoh bebek Pak Slamet dulu tuh pernah mengalami kayak gitu. Jadi orang lewat tuh nggak ngelihat. Nah, ini kan berarti menggunakan pihak ketiga yang sebenarnya nggak mampu apa-apa kalau kita punya kuat akidahnya. Mereka bekerja sama dengan jin untuk nutupi dagangannya. Dan kata beliau 90% melakukan itu. Subhanallah, saya juga baru tahu. Naudzubillah. Berarti calon penduduk neraka jahanam itu oke tenan. Bayangkan kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, dengan keyakinan itu dia mati syirik su'ul khotimah. Meskipun dia sholatnya baik, sedekahnya baik, ke orang tua baik, ke anak baik, kalau itu keliru neraka jahanam. Naudzubillah subhanahu. Betapa sangat berkebutuhan kita terhadap dakwah ini, masya Allah. Saya baru sadar karena saya bukan pedagang di jalan, beliau cerita dia punya apotek, Bapak Ibu Saudara. Dia punya apotek, beberapa apotek di Jogja. Tapi begitu, sering terjadi begitu. Dan teman-temannya menggunakan ini. Itu apa? Raja apa? Loh, ini orang koyong ini yo. Orang payu saya. Kalah orang pesaing. Subhanallah. Itu kan ketakutan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh. Karena apa bahaya sekali keyakinan itu dibawa mati, udah bubar. La in asrokta la yahbatuna amaluka wala takunanna minal khosirin, kata Allah. Jikalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, ini yang diancam Nabi Muhammad loh sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh amal baikmu, hajimu, sholat hilang kabeh raka engkau dan akan menjadi orang yang merugi. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, al khaufu muharram, yaitu khauf yang haram sebagaimana saya terangkan kemarin. Contoh, takut sholat di masjid karena diancam sama bosnya. Kowe nek sholat di masjid awas lho kowe. Sholat iki wae orang sang masjid sama bos panjenengan. Maka ketakutan itu ketakutan yang haram. Orang mau berangkat ke masjid dibilang, "Alah Mas, kok rajin men sampean ngisi pecicilan kaya ngono wae kok dadak yang masjid barang." Akhirnya dia takut sehingga tidak berangkat ke masjid, itu haram. Alah bu nganggo jilbab gede-gede koyo ngono. Yalah ngopo kowe wong isi koyo ngono, sifate wis elek nganggo jilbab gede-gede koyo ngono ngedek-eleki Islam. Akhirnya dia udah saya nggak pakai jilbab aja lah. Ketakutan seperti itu takut yang haram. Takut yang haram. Kemudian takut haram ini ada dua. Takut yang haram ini ada dua. Ini menikah takut melaksanakan yang wajib karena takut terhadap sesuatu hal. Sesuatu hal itu biar termasuk manusia. Contohnya tadi, takut sholat di masjid karena diancam oleh bosnya. Seorang suami takut kepada istrinya sehingga tidak zakat. Orang salah zakat pak, iman kesel nih golek itu zakat timbarang. Jenengan takut sama istri, maka itu takut yang haram. Istrinya kudu ada pak yang seperti itu, ada yang seperti itu. Arep bantu sedulure adik ngopo bantu adimu ora sah. Nah ketakutan seperti haram, nggak boleh. Kemudian takut kepada Allah tanpa ada roja. Takut kepada Allah tanpa roja itu juga takut haram. Takut tok, tidak ada harap, wedi terus ke Gusti Allah.
kepada Allah, nggak ada harap. Allah tuh mengancam ini, mengancam ini, mengancam ini, mengancam ini. Lupa bahwa Allah juga Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi selalu harus timbul dua-duanya di dalam hati ini, sehingga kita tidak putus asa, Bapak Ibu Sedoyo. Bayangkan, produk dari orang yang takut al-Khawarij itu, dosa besar dihukumi masuk neraka jahanam selama-lamanya, nggak keluar loh. Orang zina menurut orang Khawarij maka di neraka jahanam selama-lamanya, nggak ada ampunan. Karena dia taunya pokoknya Allah itu ancamannya besar, ancamannya besar, ancamannya besar. Lupa bahwa Allah itu juga Maha Pengampun. Sebaliknya Murji'ah, pengampun, pengampun, ora salat ora apa-apa, pengampun, pengampun, pengampun. Produknya apa? Kurang amal soleh. Maka sekali lagi, antara takut dan roja itu harus seimbang. Maka takut tok tanpa roja haram hukumnya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Ini memang agak dalam ini. Tapi kalau jenengan paham ini, nikmat banget ibadahnya jenengan. Kalau jenengan paham bagian ini, jenengan sholat nikmat, jenengan sedekah nikmat, jenengan belajar nikmat. Karena ini bagian yang sangat penting, sangat penting. Kemudian yang keempat, oh ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu menggandengkan antara khauf dan roja. Kalau jangan perhatikan nanti, jangan baca Quran, selalu kalau Allah menghadirkan khauf, mesti di situ digandeng dengan roja. Jadi jarang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat roja tok atau takut itu jarang. Kebanyakan selalu takut dan roja. Selalu seperti itu. Jadi nanti bisa cek di rumah. Kemudian yang keempat adalah khauful mubah. Sebagaimana kita pelajari kemarin, alias takut tabi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya takut musyrik, saya nggak takut sama singa, nggak apa-apa, singa tak hadapi, itu namanya bodoh. Karena takut yang seperti itu adalah takut tabi'i, takut mubah, boleh. Kita tahu pisau itu tajam, yo jangan diiriske. Jangan mengatakan, wah saya kan percaya sama Allah, Allah berkuasa atas segala sesuatu, iki ora apa-apa. Nah itu namanya takut bodoh namanya. Ini yang mubah namanya, takut al-khauful mubah, yaitu kita memang secara asal memang dibuat punya rasa takut terhadap hal itu, dan itu dibolehkan. Takut ketinggian, takut kepada macan, takut kepada dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi saya simpulkan terkait dengan takut, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, maka semakin kecil rasa takut kita kepada makhluk. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara pagi ini, terus besarkan terus tuh rasa takut kepada Allah. Yang dengan itu maka rasa takut kita kepada makhluk juga akan semakin kecil. Tetapi ingat, rasa takut harus disertai dengan roja. Seorang ibu tawanan kemudian kehilangan anaknya. Ketika kehilangan anaknya dia ribut mencari, muter-muter gelisah luar biasa sampai anak itu ketemu. Ketika ketemu, dipegang, didekep, Masya Allah, Alhamdulillah ketemu. Rasulullah melihat kejadian itu, apa yang dikatakan? Wahai para sahabat, lihatlah ibu itu. Mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke api? Para sahabat, mustahil ya Rasulullah, tentu saja. Demikianlah cinta seorang ibu kepada anaknya, dan kecintaan ibu kepada anaknya itu kalah oleh cintanya Allah kepada hambanya. Paham ya? Berarti kita takut boleh, tapi juga ingat, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ngojo ngendelke Maha Pengampun tok, dadi ora salat, dadi ora yang lain-lain. Paham ya? Jadi selalu harus sawaun, nggih. Sebenarnya masih banyak ini. Saat kami lanjutkan minggu depan aja lah. Dah waktunya udah habis nih. Ini terkait dengan takut dan roja memang saya bahas lebih dalam karena ini penting. Saya berharap jenengan lulus di bagian ini sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Saya berharap betul hasil produk pengajian Rabu pagi itu jenengan bisa dakwah bilhal. Jenengan punya produk orang-orang yang memang orang melihat aja udah, oh ini pantas dicontoh ini. Ini saya mau ikut ngaji lah yang seperti itu, gitulah. Ini saya berharap betul seperti itu. Jenengan bisa dakwah bilhal. Jenengan menjadi contoh-contoh di masyarakat bahwa ngaji itu yo ibadahnya jadi berkualitas. Ini saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat dan kita mendapatkan rahmat Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.